terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Bersiap. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. 71 anak soleh, anak solehah, yaitu 71. Baik, sebelumnya Bunda absen terlebih dahulu. Adakah di kelas 71 yang tidak masuk? Ada. Siapa saya? Siga. Oke, kemana mereka sayang? Iya, memang sekarang lagi musim sakit ya Nak ya. Maka dari itu, mari kita sama-sama mendoakan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sehat. Dan untuk kalian, tentunya juga sama ya, harus menjaga kesehatan. Apalagi mengingat musimnya seperti ini, jadi gampang banget untuk terkena penyakit. Baik, anak-anakku, karena ini jam terakhir, jangan ngantuk ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, yuk kita semangat, semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Silakan. Semuanya ya. Oke, ada yang ngantuk? Tidak ada. Sudah semangat. Oke, baik. Nah, supaya membakar semangat kita pada siang hari ini. Oke, yaitu senam beruang berbunyi. Oke? Berdiri lagi. Asik. Seperti ya. Masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Oke, deskripsi ya. Kita materi apa dulu? Ayo. Apa materinya? Oh iya, ciri-ciri. Terus apa lagi? Struktur. Oh iya, kaidah kebahasaan. Apa lagi? Tujuan. Apa lagi? Pengertian. Oh, sudah banyak ya. Yang bisa menjawab, silakan angkat jarinya dan menjawab pertanyaan dari Bunda Indah. Apa sih Nak? Teks deskripsi itu penting sekali untuk kita pelajari. Ada yang tahu? Silakan Dri. Ya, silakan ke Dri. Deskripsi penting karena itu membantu kami untuk memahami atau menggambarkan sesuatu secara rinci. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Bagaimana sih caranya menyajikan teks deskripsi yang baik? Ya, silakan. Reza. 1. Menentukan objek yang dideskripsikan. 2. Membuat judul. 3. Membuat karangan. 4. Mencari data. 5. Menata kalimat ke dalam suatu paragraf teks deskripsi. Oke, keren sekali jawaban dari ketiga anak-anak muda yang hebat. Oke, baik ya. Oke, aku cantik ganteng. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya ya. Ini materi kita yang terakhir ya, Nak. Oke, teks deskripsi. Baik, yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Oke, yang kedua ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, oke. Yang ketiga ada tujuan teks deskripsi. Yang keempat
keempat, ada struktur teks deskripsi. Yang kelima, ada kaidah kebahasaan. Yang keenam, ada langkah-langkah tulis teks deskripsi. Dan nanti yang ini nih, yang tujuh nih yang mau kita bahas nih ya, yaitu menulis teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menuliskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga membaca, melihat, mendengar, mencium, dan merasakan yang dilukiskan itu sesuai dengan cipta penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. Oke, apa saja ciri-cirinya? Ada yang mau membacakan? Oke, silakan, Rista. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan pendapaan untuk menggambarkan objek. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Lanjut berikutnya. Apa sayang berikutnya sayang? Siapa yang mau baca? Silakan Rista. Tujuan teks deskripsi bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Kedua, menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Oke, keren. Ya, lanjut lagi ya. Berikutnya, menulis teks deskripsi. Siapa yang mau baca? Yuk. Oke, silakan Putra. Langkah-langkah untuk membuat deskripsi adalah yaitu satu, menentukan tema dan topik. Cara menulis teks deskripsi pertama perlu menentukan tema sebagai pokok pikiran yang utama. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, mengumpulkan bahan atau informasi. Keempat, kerangka karangan atau teks deskripsi. Lima, mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Enam, menyusun kalimat deskriptif. Oke, keren ya Allah. Semangat semuanya anak bunda ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari, sudah diskusi tentang yang sudah bunda sampaikan ya. Oke. Selanjutnya hari ini kita mau ngapain sih bunda? Nah, tapi sebelum itu ya nak ya, bunda akan menunjukkan pada kalian ya. Apa sih gunanya kita belajar teks deskripsi itu? Kalian harus tahu ya. Oh ternyata kalau kita belajar teks deskripsi itu untuk ini loh bunda. Harus tahu nah ya. Oke, teks deskripsi berarti poin kita hari ini adalah menulis. Ya, siapa yang ingin jadi seorang penulis? Ada ya? Oke, bukan juga kepingin, kita juga, iya Alfa juga, Aniko juga pengen jadi penulis. Penulis terkenal loh bunda, nanti bisa dapat uang banyak bunda. Nah, bunda punya tokoh-tokoh yang hebat ya, yang beliau-beliau itu lahirnya juga jadi penulis, ya kan? Sukses. Siapa sajakah mereka? Lihat tayangan berikut ini. Siapakah beliau? Ada yang sudah kenal siapa beliau? Asma Nadia. Dia banyak sekali novel-novel hebat. Ya kan? Sekarang Asma akan membahas tentang kepenulisan. Ini kelebihan dan kekurangan dalam menulis. Dia adalah Tulis Asma. kita adalah Dia melakukan adalah seorang penulis terkenal. ada kekurangannya. Ini adalah tokoh yang bisa menjadi motivasi untuk kalian ya, untuk mau menulis, yang bermula dari menulis teks deskripsi. Ternyata bisa menghasilkan uang, bisa bermanfaat untuk kalian. Ya. Ini juga masih ada lagi tokoh hebat berikutnya. Siapakah dia? Siapakah dia? Ada yang tahu siapa dia? Terelie. Oke, Terelie ya. Nah, Terelie ini menulis yang hebat ya. Jadi kalian harus terinspirasi oleh para penulis ini. Bahwa ternyata menulis itu ya, namanya menulis dari teks deskripsi. Sebagai seorang penulis terkenal. Ya. Terelie. Saya juga telah menulis 40 buku yang diterbitkan oleh Penerbit Islam Indonesia dan telah dibaca oleh
ini kemas sesuai dengan isi yang diabaikan di sekolah atau dalam pelajaran-pelajaran menulis lainnya. Ya, oke, cukup ya. Ya, ada dua motivator hebat yang bisa menginspirasi kalian untuk menjadi seorang penulis. Jadi siapa yang pertama? Asmara. Yang kedua, Rere. Ya, beliau itu berawal juga dari menulis teks deskripsi biasa, kan? Akhirnya dikembangkan menjadi penulis hebat. Nah, oke. Ya, kira-kira apa sih Bu ya? Hubungannya dengan materi kita hari ini? Materi hari ini adalah menulis, ya kan? Ya, menulis tentang teks deskripsi, ya. Dan ternyata teks deskripsi itu ada manfaatnya, ya. Jadi kalian itu belajar teks deskripsi ada manfaatnya, kan? Ya. Oke, baik. Selanjutnya, oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yang menulis, nah tadi Bunda sudah menyampaikan materi sebelumnya, ya. Dalam menulis tentunya nanti ada strukturnya, ada kaidah kebahasaan yang harus kalian perhatikan, ya. Jadi dalam teks deskripsi itu ada strukturnya. Tadi struktur yang pertama apa sayang? Identifikasi. Oke. Yang kedua apa sayang? Deskripsi bagian. Yang ketiga apa sayang? Kesimpulan. Ya, itu strukturnya. Kemudian ada kaidah kebahasaannya. Jadi kamu kalau mau menulis nanti ada kaidah-kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan. Ya, tadi diantaranya ada kata konkret, ada kalimat perincian, ada sinonim, ada apa lagi tadi? Kata majas personifikasi dan masih banyak lagi, ya. Oke, baik. Selanjutnya, ya. Nah, kira-kira di sini banyak yang ingin jadi penulis nggak? Banyak dong, ya. Pengen jadi penulis terkenal, pengen menghasilkan uang, pengen punya karya, ya. Oke, good. Bunda akan menampilkan video tentang teks deskripsi yang ada di buku paket kalian tentang Partan Terong. Kata Aceh Tengah, indahnya menikmati sunrise Partan Terong. Bukit ini berada pada ketinggian lebih dari 1.350 meter di atas permukaan laut. Selain melihat matahari terbit, wisata ini dijadikan tempat pembuktian bahwa kelompok Ekon merupakan bukit di atas awan. Untuk melihatnya, pengunjung bisa datang ke Partan Terong pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari. Iya, oke, baik. Tadi adalah video tentang teks deskripsi tempat yang namanya apa? Ada di mana Partan Terong? Sudah ada yang pernah kesana? Belum ya, sama Bunda juga belum. Kapan kita kesana? Kapan? Liburan ya? Oke, baik. Itu adalah Partan Terong, ya, lokasi wisata yang ada di Aceh. Nah, Bunda mau bertanya nih, ya. Setelah kalian tadi melihat tampilan dari Partan Terong, ya, kira-kira apakah yang disajikan Bunda tadi itu termasuk teks deskripsi atau bukan? Ayo, tadi. Iya dong, ya kan? Kenapa kok disebut teks deskripsi tadi tampilan tadi? Karena dijelaskan secara rinci. Oke, terus apa lagi? Menggambarkan objek yang konkret. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Dijelaskan apanya tadi secara detail seperti itu, ya. Oke, jadi tadi yang disampaikan Bunda Indah itu adalah teks deskripsi Partan Terong, ya. Oke, baik. Selanjutnya nanti silahkan kalian duduk secara berkelompok, ya, untuk praktek langsung. Praktek langsung membuat, menulis teks deskripsi sesuai dengan imajinasi kalian. Tentunya harus sesuai dengan apa, Nak? Struktur dan kaidah kebahasaan. Bisa? 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 Oke, silakan duduknya berkelompok. Sudah berkelompok?
kita akan praktek membuat teks deskripsi. Karya sendiri dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke. Silakan. Ada yang belum? Sudah? Oke. Sip. Selamat bekerja. Oke, siap. Selamat bekerja. Selamat berkarya. Tunjukkan kreativitasmu. Oke, ada yang belum? Sudah semuanya ya? Oke, baik. Ya, silakan praktek menulis teks deskripsi sesuai kreativitas kalian. Tentunya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan ada yang presentasi. Apakah kalian menemukan kesulitan? Ya. Alhamdulillah. Jika ada yang belum jelas, silakan bertanya. Ya sayang. Boleh, silakan. Ya sayang. Boleh. Ya, silakan. Semangat. Aku pasti bisa. Sebelah sini Bunda mau tanya kepada Inista. Oke, Inista, teksnya judulnya apa? Keindahan bunga matahari. Wow, bunga matahari indah sekali, seperti Bunda Indah. Ya. Wow, Alfa. Apa sayang teksnya sayang? Oh, tentang hamster. Oke, berarti binatang kesayangan. Ya, oke, hamster ya. Keren. Oke, tentang hamster. Ada kelinci, hamster, kucing. Nah, indah sekali. Yang mau didiskusi. Ada yang sudah selesai? Belum. Ya, saya ada yang mau ditanyakan, Gil? Oke. Semangat. Ya. Dalam membuat teks deskripsi, jangan lupa struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks deskripsi dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Handra Tadiatma. Perkenalkan, nama saya Esa Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio. Perkenalkan, nama saya Talib Karif. Perkenalkan, nama saya Adam Darul Isma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Pantai Melasti, keindahan yang indah. Sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia, Bali mempunyai ratusan pantai cantik yang wajib dikunjungi. Salah satunya Pantai Melasti yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. Tepatnya berada di Semenanjung, Bukit Selatan. Pantai ini disebut sebagai pesaing Pantai Pandawa karena keindahannya. Daya tarik Pantai Melasti sudah terlihat dari akses jalan menuju pantai. Jalan berliku dan bening menjulang justru membuat wisatawan tak bisa menahan diri untuk mengabadikan momen. Sesampainya di sana, aku akan disambut dengan pemandangan laut yang jernih, gua-gua yang kecil dan pasir putih yang bersih. Banyak aktivitas yang dapat kalian lakukan di Pantai Melasti. Selain menikmati sunset, kamu bisa snorkeling dan berenang. Untuk menikmati suasana Pantai Melasti, kamu tidak dikenakan biaya. Maka dari itu, pengunjung harus menjaga kebersihan di area pantai agar keindahan Pantai Melasti dapat dilestarikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Oke, ini
kelompok Adam sudah menyampaikan teksnya tentang deskripsi tempat atau hewan atau rumah tadi. Tempat, oke. Tempatnya di mana saya tadi? Di Pantai Melasti Unggasan. Pantai Melasti Unggasan. Oke, berarti deskripsi tentang tempat ya, tentang tempat objek wisata. Oke, keren sekali. Nah, sekarang ini kan kelompok yang lain nih untuk memberikan tanggapan. Silakan. Yuk. Oke, ya, baik. Nah, ini ada saran atau komen dari kelompoknya Calista ya terkait penampilan dari kelompok Adam. Penampilannya sudah keren, sudah oke, tapi suaranya kurang keras. Oke, terima kasih Calista. Oke, mungkin kelompok lain mau menanggapi juga? Oke, silakan kelompok Aniko. Bagaimana saya? Silakan. Iya. Oh begitu, iya ya, oke baik ya. Jadi itu ya, apa sudah keren, tapi secara struktur dan kaidah kebahasaannya yang kurang sedikit gitu ya sayang ya. Oke deh, tepuk tangan dong. Iya. Ya baik, oke. Ada lagi yang mau merespon? Ada lagi yang mau memberikan saran kritik untuk kelompoknya si Adam Jordan? Oke, cukup ya. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok Adam. Oke, silakan kelompok Adam ditutup sayang. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya kelompok dari Alfa. Apakah ada manfaat yang bisa kalian ambil dari materi teks deskripsi? Silakan. Ayo. Ada manfaatnya? Oke, case-nya memberikan ini. Silakan apa saya? Bunda dengan kita belajar teks deskripsi ternyata mudah dan menurut teks deskripsi ternyata bisa menghasilkan uang dan sangat menyenangkan sekali belajar teks deskripsi. Oke, tepuk tangan buat Keisha. Oke ya, oke. Ya, Putra, silakan Putra. Dengan belajar teks deskripsi, kita juga dapat mengetahui beberapa lowongan kerja terkait dengan deskripsi. Bisa jurnalistik, reporter, sama penulis. Jadi itu bisa membuka beberapa lowongan kerja baru. Oke, baik. Oke, keren ya. Baik, terima kasih ya untuk respon dari Keisha dan juga Putra terkait tentang manfaat kita belajar hari ini tentang materi menulis teks deskripsi. Oke, baik ya. Hebat. Oke, bisa kita simpulkan ya. Ternyata kita belajar teks deskripsi itu mudah atau tidak sih, Nak? Makanya kalian jangan bingung, saya bingung saya mau nulis apa. Tulislah apa yang menjadi yang ada dalam otak kalian. Tulis saja, ya. Jangan pernah terpaku pada apapun, ya. Nah, dengan begini kalian akan belajar dan terus belajar. Pasti kalian akan lebih pintar lagi, ya, dalam menulis teks deskripsi. Apalagi manfaat dari teks ini banyak sekali ya, Nak. Tadi sudah disampaikan oleh Putra dan juga Keisha. Ternyata menyenangkan loh belajar teks deskripsi itu, ya kan? Kemudian kita juga bisa menjadi penulis juga dan bisa menghasilkan uang loh Bunda, gitu ya. Oke, baik, good. Baik anak-anak yang hebat. Untuk pertemuan kita selanjutnya, karena masih ada 3 kelompok yang belum cukup, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, ya. Oke, dan setelah itu nanti kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu teks prosedur, ya, untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik. Sebelum ditutup, Bunda mau mengajak kalian untuk apa ya? Nyanyi lagi ya? Nyanyi ya? Iya, semangat.
Ayo, kali sama. Ayo. Iya, kali sama berani. Oke, ayo. Oke. Sebelum kita ikut pertemuan kedua, kita hanya dulu susah ya. Ya, lagunya apa biar kita semangat selalu. Kelas. Siap? Semuanya berdiri ya. Oke, yuk semuanya berdiri. Mudah-mudahan apa yang